Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UTS Rekayasa Fondasi 1 dengan nama Muhammad Iqbal dengan NBI 1431-9045 kelas R. Tujuan yang dicapai yaitu 1. Mengetahui kondisi geser umum, kedua, mengetahui kondisi geser lokal, ketiga, mengetahui kondisi geser umum ketika kondisi muka air sama dengan muka tanah, keempat, mengetahui kondisi geser umum ketika kondisi muka air berada pada kedalaman tertentu. Pada kali ini, kedalaman yang saya dapat yaitu 3 meter. Selanjutnya, kondisi geser umum. Untuk mengetahui kapasitas dukung ultimate dan dukung ultimate neto. Dengan soal seperti berikut, diketahui Pi sama dengan 25 derajat, kemudian kohesinya 2 ton per meter persegi, kemudian gamma basah yaitu 1,80 ton per meter kubik, kemudian gamma satuan tanahnya 2 ton per meter kubik. Kemudian untuk fondasi yang saya dapatkan yaitu dengan nim akhir gasal, untuk fondasinya bujur sangkar dengan ukuran B 2 kali 2 meter, kemudian DF-nya sama dengan 2. Ya, ini merupakan tabel kapasitas daya dukung tersagi yang digunakan untuk mengetahui faktor kapasitas di tiap derajat Pi yang telah diketahui. Pertanyaan nomor 1. Keruntuhan geser umum. Diketahui Pi sama dengan 25 derajat, kemudian nilai-nilai faktor kapasitas daya dukung terzagi sebagai berikut, dan juga untuk pertama kita menentukan PU dulu, didapatkan dari DF dikali gamma T, yaitu DF saya 2 dikali gamma T 1,8 menghasilkan 3,6 ton per meter persegi. Masuk ke dalam rumus kapasitas daya dukung ultimate, QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC ditambah dengan P0 dikali NQ, kemudian ditambah karena dia bentuk fondasinya persegi, jadi 0,4 dikali gamma T dikali B dikali NY. Mendapatkan hasil 124,948 ton per meter persegi. Kemudian kapasitas daya dukung ultimate netonya dengan rumus sebagai berikut, 1,3 dikali C dikali NC, kemudian ditambah dengan P0 dikali dengan NQ minus 1, kemudian ditambah dengan 0,4 dikali gamma T dikali B dikali NY, mendapatkan hasil sebagai berikut, 121,348 ton per meter persegi. Atau bisa juga didapatkan dengan rumus kapasitas daya dukung ultimate dikurangi dengan P0 dengan hasil yang sama. Kemudian selanjutnya, kondisi geser lokal. Untuk mengetahui kapasitas dukung ultimate dan dukung ultimate neto. Dengan soal yang masih sama, dan penjelasannya sebagai berikut. Untuk keruntuhan geser lokal, nilai kohesinya diturunkan menjadi dengan cara dikalikan dengan 2/3 dengan hasil 1,33 ton per meter persegi. Untuk Pi-nya juga diturunkan, sama juga dikalikan dengan 2/3
Jadi hasilnya 16,66 derajat. Namun di sini saya memakai kembali di 25 derajat dengan P0 yang masih tetap sama. Kemudian perbedaannya di sini menggunakan pi punya geser lokal, yaitu dengan rumus QU dukung ultimate-nya 1,3 dikali C aksen dikali N C aksen, kemudian ditambah P0 dikali N Q aksen, kemudian ditambah 0,4 karena pondasinya persegi, dikalikan dengan gamma T dikali dengan B dikali dengan NJ aksen, mendapatkan hasil 50,3572 ton per meter persegi. Kemudian kapasitas dari dukung ultimate nya kita menggunakan rumus yang singkat tadi, QU dikurangi dengan P0 yaitu DF dikali YT gamma T, mendapatkan hasil 46,7572 ton per meter persegi. Kemudian pada kondisi geser umum, kondisi muka air sama dengan muka tanah untuk mengetahui kapasitas dukung ultimate. Dengan soal yang masih sama, di sini kondisi muka air sama dengan muka tanah, atau bisa disebut dW sama dengan 0. Jika kondisinya seperti ini, dW sama dengan 0, maka digunakan persamaan ketiga. Dan PO yang P0 yang digunakan juga PO turunan, yaitu P0 aksen. Didapatkan dari DF dikali gamma tanah diturunkan aksen dikurangi min 1 dikurangi 1 dikurangi dengan gamma air, diperoleh 2 ton per meter persegi. Kemudian didapatkan rumus sebagai berikut. Dikarenakan menggunakan persamaan ketiga, rumusnya adalah QU sama dengan C dikali NC ditambah dengan P0 aksen dikali NQ, kemudian ditambah 0,5 dikali Y satuan aksen dikali B dikali NJ, mendapatkan hasil 85,3 ton per meter persegi. Kemudian selanjutnya, kondisi muka air sama, maksudnya kondisi muka air di kedalaman tertentu untuk mengetahui kapasitas dukung ultimate. Di sini saya mendapatkan kedalaman 3 meter. Dan soal yang masih sama, kondisi muka air di 3 meter. Di kedalaman 3 meter berarti lebih dalam dibandingkan lebar pondasi. Lebar pondasi yang saya dapat yaitu 2 meter. Menggunakan persamaan ke 1, dikarenakan kedalaman muka air tanah sangat dalam jika dibandingkan dengan lebar pondasi. Maka digunakan persamaan pertama dengan rumus sebagai berikut. QU sama dengan C dikali NC ditambah dengan P0 dikali NQ ditambah dengan 0,5 dikali gamma T dikali B dikali N gamma, mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 113,38 ton per meter persegi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.